Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Angkat tanganmu, angkat suaramu kepada Tuhan. Yes. Oh haleluya. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Semua yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, hanya untuk satu tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk menggenapi apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Terima kasih, ini bukan tentang kami, ini bukan tentang seseorang, bukan tentang pelayanan, tetapi semuanya ini tentang Yesus Kristus. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih setiap kami Tuhan. Ambil alih jiwa, roh kami Tuhan, pikiran kami sepenuhnya. Ambil alih Tuhan, ambil alih, tawan pikiran kami, bahkan tawan roh kami di dalam roh-Mu ya Tuhan. Ambil alih juga mimbar waktu ini, semuanya ambil alih, bahkan pelayanan ini Tuhan. Roh Kudus yang berdaulat melakukannya, hamba-Mu hanya alat kecil dalam tangan-Mu yang besar. Oh haleluya, Engkaulah yang melakukan segala sesuatunya melalui setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, ada pertumbuhan di dalam hidup kami, ada kemajuan, ada terobosan, tidak lagi biasa-biasa. Karena firman Tuhan itu, karena kami percaya bahwa Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan yang terhilang, mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman dengan berlimpah-limpah, agar kami dikenyangkan, roh kami dikenyangkan, dikuatkan, jiwa raga kami kuat, sehat, sempurna, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk menyantapnya, menikmatinya, melakukannya, serta meneruskannya kepada setiap orang yang mungkin kami dapat komunikasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang siap menjadi pelaku firman dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan, masih 20%, bisa 100%? Kita sama-sama katakan, puji Tuhan, 70%. Jangan disisakan 30% lagi. Keluarkan semua. Sama-sama saya katakan 90%. Haleluya. Kenapa disimpan itu? Biarkan untuk Tuhan 100% suaranya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Senang berada di antara orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Saya merasa diberkati, ada di antara mayoritas ibu-ibu yang sudah manula. Tetapi semangatnya sungguh muda. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya saja waktu berdoa banyak yang semedi. Berdoa itu bukan semedi ya. Itu bukan gaya pengikut Kristus berdoa semedi. Berdoa dalam hati. Gak ada berdoa dalam hati. Dalam kamar bersendiri dengan Tuhan ada ya. Diubah itu gaya doanya. Karena gini, kuasa doa itu ya, bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan dasarnya bahwa 2-3 orang itu berbicara tentang kesepakatan, kan begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi 2-3 orang apalagi lebih, kan gitu. Logikanya kan begitu. 2-3 orang berdoa ya, doa orang benar bila sungguh-sungguh didoakan, kan gitu. Jadi berdoa bukan semedi. Bukan di sini tempatnya semedi. Amin. Ya, yang terganggu silakan katakan amin. Ya, saya memang suka mengganggu yang nggak benar. Harus diganggu, ya, harus dibuang, ya. Jadi berdoalah. Berdoa itu kan cakap-cakap, bukan semedi. Amin. Ya, berubah ya mulai malam ini ya, jangan tunggu besok. Halo? Tuhan berkati semua, amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Malam hari ini ya, kita akan menikmati firman Tuhan seberapa banyak pun yang Roh Kudus kasih. Saya tidak punya kuasa membatasi Roh Kudus. Karena memang saya sudah menyediakan waktu habis sesi pertama, tidak langsung pulang tapi istirahat. Jadi mungkin firman Tuhan akan lebih fleksibel begitu Bapak Ibu Saudara. Baik, malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, tetapi saya lebih mengucapkannya, mengatakannya itu pokok kebenaran, ya, atau salah satu kehidupan orang Kristen yang benar. Apa itu? Yaitu melatih telinga peka mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, setelah itu Bapak Ibu Saudara ikuti. Melatih telinga peka mendengar suara Tuhan. 1, 2, 3. Melatih telinga peka mendengar suara Tuhan. Mantap. Ya, sekali lagi boleh bersama dengan saya. 1, 2, 3. Melatih telinga peka mendengarkan. Bukan peka ya, tapi peka. Amin. Ada apa dengan peka mendengar suara Tuhan? Ini penting. Ya, ini penting. Dan itu nggak terjadi seperti membalik tangan. Makanya ada kata melatih. Di dalam bahasa Inggris exercise. Ada training, ada melatih, dilatih, dibiasakan secara terus-menerus. Firman Tuhan juga mendukung bahwa latihan badani ada manfaatnya, cuma terbatas. Tetapi latihan ibadah itu bermanfaat untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup kekal. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada latihan, katakan ada latihan. Tidak pasif. Ya, tidak pasif. Alkitab keseluruhan, prinsip Alkitab itu Efesus 4 misalnya, Efesus 4 yang ayat yang ke-11, bahwa yang melakukan pelayan, aktif melakukan pelayan itu jemaat. Ya kan? Rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar itu hanya memperlengkapi. So, yang aktif itu adalah jemaat. Jadi jemaat itu harus aktif. Udah enggak zamannya lagi Bapak Ibu Saudara, jemaat datang kumpul di kebaktian. Lalu kita yang dari depan ini menyampaikan firman atau khotbah Bapak Ibu Saudara, dan jemaat hanya pasif, enggak. Setelah pulang, mereka ya pulang kembali ke kesibukan masing-masing tanpa melakukan apa yang dikhotbahkan. Karena pikirnya menjadi orang Kristen itu sudah cukup kalau datang tiap minggu ke gereja, masuk jam 10, masuk jam 10, pulang jam 12, pulang jam 12. Cukup di situ kekristenan? Enggak. Yang 2 jam itu dari 168 jam seminggu. Itu cuma 2 jam. Jadi kita itu menjadi orang Kristen yang hidup dan yang benar, ya, itu setelah keluar dari pintu gereja. Yang mengerti katakan amin. Bukan waktu yang 2 jam itu training, di situ persekutuan, koinonia dan seterusnya. Tetapi menjadi orang Kristen yang aktif itu setelah keluar dari pintu gereja. Yang mau dikatakan amin. Tuhan berharap apa yang saya sampaikan, bukan saya, karena ini nggak ada saya siapkan. Apa yang Roh Kudus sampaikan melalui mulut bibir hambanya sungguh dipraktekkan oleh jemaat yang datang pada saat ini. Kok diam? Berarti nggak rela? Atau udah nggak connect lagi? Apapun yang saudara telah dengar dari mimbar ini dan yang akan saudara dengar lagi, itu sungguh-sungguh dipraktekkan. Amennya kok halus sekali? Ngerti? Mau enggak, bisa juga datang kepada Tuhan angkat tangan tapi meraba dompet Tuhan. Bisa juga itu tujuannya kan? Bukankah di dalam doa tadi sudah terucap bahwa ini bukan tentang saya, bukan tentang saudara, bukan tentang nama pelayanan, tetapi ini tentang Yesus. Amin. Tentang mau dia, itulah kehidupan kita. Bukan tentang saya, Yesus kumanfaatkan kau ya.
Berdoa aku sama kau, kumanfaatkan kau, urapanmu, berkatmu, perlindunganmu. Bukan, terbalik. Ini tentang Yesus dan agenda Yesus. Amin. Itu kekristenan yang benar. Bukan berarti Tuhan tidak memberkati, mencukupkan kebutuhan. Jadi jangan dibalik. Saudara perhatikan, ini perlu kita gergaji atau kita silet secara tajam. Perhatikan lagu-lagu, semuanya berfokus pada aku, kebutuhanku. Terima kasih Tuhan kau baik sama aku. Aku jadi pusat. Jadi kekristenan yang melo, kekristenan yang tentang saya semuanya. Nggak salah, cuman bukan tentang saya. Itu akibat. Amin. Akibat hubunganku dengan Tuhan, maka kebutuhanku dipenuhi. Halo? Jadi jangan proposalku yang kuutamakan, bukan penderitaanku yang kusodorkan sama Tuhan. Bukan. Itu kekristenan, oke, Kristen anak-anak. Tapi jadi Kristen yang benar dan dewasa, kita kejar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi denyut hati Tuhan. Lambat bilang amin, gak apa-apa. Berarti butuh proses. Iya, itu kalau kepentinganku yang kubawa kepada yang kusembah, itu Gunung Kidul. Itu Gunung Kidul. Datang aku ya kan, ke tempat-tempat keramat, Gunung Kidul, Gunung Kawi, itu kepentinganku. No, kekristenan nggak begitu. Ini mesti pas kita dudukkan kekristenan kita ini. Amin. Jadi biarlah di awal Bapak Ibu Saudara sudah dibangunkan dari tidur, konsep yang tidur. Badan sih udah nggak tidur, tapi konsep tidur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, mau? Puji Tuhan. Haleluya. Senggol kiri kanan, Yesusku memang dahsyat, bilang. Haleluya. Amin. Haleluya. Yuk kita buka dari Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10:27. Bang Ginting, tolong jangan lupa perhatiin handphone saya, kalau mati disentuh. Siapa yang bisa bantu ya? Ya. Oke, yang pegang laptop ada enggak? Oh. 27. Hebat, mana nih orang muda kok orang? Haleluya. Waduh, tapi ya digenapi Mazmur 90. Ya kan, ayat 13 kok nggak salah tuh. Ya, yuk 1, 2, 3. Belum serentak. Kompak 1, 2, 3. Ini berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Katakan mendengar suara Tuhan. Dari sejak semula Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus bahwa Allah itu bersuara, itu berbicara kepada Adam, Hawa. Allah berbicara dan komunikasinya nggak satu arah, itu dua arah. Di zaman mereka, sampai di zaman rasul-rasul, bahkan sampai sekarang bagi orang yang hubungan karibnya dengan Tuhan dahsyat, itu bisa dua arah. Dan saya percaya di antara kita pun ada sejumlah orang yang bisa berdialog dengan Tuhan. Jadi bukan hanya dulu, tapi kita balik dulu ke dulu, bahwa Allah yang saudara sembah dan saya sembah itu adalah Allah yang berbicara. Katakan berbicara. Dia berbicara kepada Adam, dia juga berbicara kepada Nuh, ya, saudara. Dan Nuh bisa menjawab. Dia juga berbicara kepada Abraham. Abraham bisa menjawab, merespon. Dia berbicara kepada Musa. Musa merespon. Dia berbicara kepada Yosua. Yosua merespon. Dia berbicara kepada raja-raja, khususnya Raja Daud. Dan ada respon timbal balik, saudara-saudara.
Dan selanjutnya Allah yang sama itu berbicara kepada nabi-nabi, ya, mulai dari nabi besar sampai nabi-nabi kecil, yaitu sampai Maleakhi, bahkan sampai nabi-nabi yang tak tertulis namanya di era perjanjian baru. Allah berbicara. Allah juga berbicara kepada rasul-rasul, apakah itu Rasul Petrus dan 12 rasul lainnya. Allah berbicara, ya. Dan di era perjanjian orang, dan Allah juga berbicara kepada orang per orang. He deal personally. Dia juga berurusan secara personal, secara individu kepada saudara dan saya. Amin. Dia bisa ngomong supaya saudara dan saya ngelakuin kehendaknya. Halo? Supaya hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Amin. Gitu saudara-saudara. Oke, itu saya sampai di situ. Jadi supaya jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berbicara, bukan seperti ilah di tempat lain, manusianya yang datang ngoceh, tetapi ilahnya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong saudara-saudara, ya. Tetapi Allah kita Allah pribadi yang suka berkomunikasi. Amin. Haleluya. Nah, kita lanjutkan saudaraku. Untuk apa Allah itu berbicara kepada saudara? Ada yang punya jawaban? Silakan Bapak. Ibu. Supaya kita mengikuti kehendak Yesus. Amin. Ada lagi yang lain? Silakan. Untuk apa dia berbicara kepada kita? Silakan. Jangan jadi pendengar. Harus arah petunjuk, puji Tuhan. Semuanya benar. Untuk apa dia berbicara kepada kita? Karena memang dia ingin menyampaikan isi hatinya, isi pikirannya. Dia ingin berhubungan dengan kita. Makanya kita dicipta. Luar biasanya di situ. Sebenarnya dia bisa berhubungan, berkomunikasi dengan malaikat, bisa. Tetapi kita sengaja diciptakan oleh Sang Bapa melalui firman-Nya, saudaraku, supaya ada kekasihnya. Amin. Supaya ada tayang-tayangnya. Ngerti tayang-tayang? Besti-bestinya. Amin. Orang Toba bilang supaya ada tondi-tondikku. Ya, ada orang Toba di sini? Ya, tondi-tondikku itu bicara kepada anak kesayangannya. Jantung pucuk jantungnya, bukan saja jantungnya. Itulah saudara dan saya, katakan amin. Dia ingin ngomong, dia ingin sampaikan isi hatinya. Supaya ketika saya dan saudara ditempatkan di bumi, jangan hilang dan tinggal di bumi, tapi ikut nanti di dalam kekekalan. Ya udah, sesederhana itu. Itu tujuannya saudara-saudara. Makanya dia ngomong. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita masuk. Tadi kita udah baca dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Padat. Di sini maknanya udah padat, udah penuh. Domba-dombaku. Di satu sisi kita domba, di sisi lain kita mempelai-mempelaiku. Masuk ke Matius 25 tentang mempelai. Mempelai yang mendengar suara Tuhan, dia akan berjaga-jaga. Dia akan menjaga hubungan, komunikasi dengan mempelai pria. Katakan amin. Sebagai domba, sebagai mempelai, sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai rekan sekerja, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat. Semuanya, sebagai apapun kita, relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak daftar nama relasi kita dengan Sang Bapa. Salah satunya, kita sebagai domba, dia sebagai gembala. Amin. Kalau nggak salah, 70 lebih jenis relasi kita dengan Tuhan. Ya, ada lagi yang lain. Dia pokok anggur, kita cabangnya, kan begitu. Jadi nggak ada waktunya nanti ngumpulin semua yang 70 itu. Tapi apapun nama hubungan Tuhan dengan kita, di antara hubungan ini dia suka berkomunikasi, dia ingin berbicara. Amin. Haleluya. Jadi
Bapak Ibu Saudara, siap-siaplah ngobrol dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ngobrol. Saya tertarik dengan cara orang Betawi berdoa. Ya. Kalau orang kita Simalungun contohnya, ya itu kita hargai budaya mereka. Mereka ham Tuhan. Hamu Tuhan katanya. Toba enggak. Ho, kedekatan. Tapi lebih keren lagi orang Betawi. Be, tolong deh be. Babe di sorge. Gue butuh duit nih be. Tolong be. Buka jalan nih buat gue be. Kasih ya be. Gitu cara doanya Bapak Ibu Saudara. Wah itu dahsyat itu sangat dekat. Katakan sangat dekat. Kita pun gitu ya be. Ya kita sebenarnya harus gitu. Dia kan bapak, kita anak. Ya bisa juga semangat dari orang Betawi berdoa itu kita pakai dalam kita berdoa sehari-hari. Jadi bukan bagus juga sih kalau doanya seperti syair-syair yang dituliskan oleh si Daud misalnya atau Salomo. Nggak apa-apa juga sih, ya kan? Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau jauh di sana, aku di sini. Meskipun engkau jauh di sana, tetapi engkau dekat pada setiap orang memanggil namamu. Marilah Tuhan kiranya dari kejauhan, dari surgamu yang jauh. Itu bahasanya rapi. Tapi nggak mesti seperti itu. Amin. Ngomong biasa aja, ya. Bahasa karo udah. Kalau bahasa karo bilang bapak apa? Ya bapak sudah. Ngomong sama bapak lah. Ya, saya kira ilustrasi yang paling menarik adalah gini. Sekiranya ya oke lah, ada satu anak mau pergi sekolah. Bapaknya masih tidur. Kan gitu. Bapak nih, tadi kan tidur dari satu kamarnya. Bapak, mama, anak-anak masih kecil-kecil tidur satu kamar. Pas anaknya mau sekolah, ya kan habis mandi udah pakaian, lalu dia ketuk lagi pintu kamar bapaknya. Bapakku yang ada di dalam kamar. Bapak, sudi apalah kiranya engkau membukakan telingamu serta membukakan pintu ini agar aku bisa masuk mengucapkan permohonanku. Kira-kira cocok nggak begitu? Janggal kan? Ah, kita juga sama Tuhan nggak seperti itu. Amin. Haleluya. Kita itu adalah anak yang ngomong seperti anak kepada Bapa. Oke. Masuk kepada yang berikutnya. Bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Satu kata kunci, Bapak Ibu Saudara, dengar semua. Bergaul karib dengan Tuhan. 1, 2, 3. Masih belum semangat. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Bergaul karib dengan Tuhan. Itu kata kunci. Melalui apa? 1. Melalui firman Tuhan. Baca firman. Bergaul karib dengan Tuhan. Kita sedang bergaul karib dengan sang kekasih kita ketika kita baca surat cintanya. Saya kira yang agak-agak dekat-dekat usia dengan saya pernah lah berkomunikasi dengan pacarnya pakai surat. Coba jujur, jangan ada yang malu-malu. Siapa di sini yang pernah surat-suratan sama pacarnya? Bukan pakai handphone ya. Coba. Atau menerima surat dari pacar. Nggak usah malu-malu. Oke. Nanti akan kita dengar kisah ibu-ibu ini. Kayaknya bapak-bapak ini sok malu-malu. Saya waktu SMA, mau dengar nggak ceritanya? Ada yang naksir saya. Sebenarnya aku tertarik juga, tapi nggak sampai mungkin belum menaksir, tapi tertarik juga gitu kan. Tiba-tiba pas pulang sekolah dia kasih surat. Nggak sabar lagi mau sampai di rumah. Belum makan, saya buka itu surat. Nggak panjang sih, paling segini, tapi kan ada warna-warni, ada bunga-bungaan itu zaman dulu itu kan ada itu.
Wangi lagi kan gitu. Buka agak yang ada lipat 3-nya gitu, apa gitu. Udah lupa saya cara ngelipatnya. Saya buka pelan-pelan. Saya baca isinya ya kan. Tapi yang nggak tahan, tanda tangannya tuh lain gitu, agak warna merah gitu kan. Nggak bisa tembak, nggak apa-apa, bagus, nggak usah tahu. Tapi yang saya mau ceritakan bolak-balik. Begitu saya baca, saya taruh di bawah bantal saya, jangan sampai kelihatan sama abang dan kakak saya kan. Nah, siang, sore saya baca lagi. Ya kan? Bergetar ini, malam saya baca lagi. Besoknya saya simpen bagus-bagus. Lihat dia malu-malu aku, tapi senang. Bolak-balik saya baca surat cinta itu. Alkitab adalah surat cinta dari Allah kepada anak-anaknya. Katakan amin. Berapa banyak di sini yang sudah selesai sekali aja baca Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu, angkat tangan. 1 kali, kalau 2 kali udah, ya pasti angkat tangan, apalagi orang sekali aja udah cukup. Ya, yang sudah pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau karena nggak bisa baca, maklum. Tapi kalau bisa baca, tapi belum pernah baca selesai surat cinta dari Tuhan Yesus, ya udah, besok ya mulai ya, kejar ya, baca sampai selesai. Ada yang sudah 10 kali? Ada yang sudah 5 kali? Haleluya. Minimal dalam sejarah hidupmu engkau baca sekali sampai selesai. Amin. Baca aja ya. Haleluya. Bukti bukan sekedar menyelesaikan baca, tapi bukti bahwa kita senang membaca surat cinta dari Bapa kita. Amin. Karena lewat Alkitab itulah dia berbicara, dan petunjuknya nanti di kehidupan sehari-hari nggak bisa melenceng dari Alkitab, nggak bisa melenceng dari firman Tuhan. Amin. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak semua pesannya itu detail sudah tertulis dalam Alkitab, tapi prinsipnya sudah ada di sana. Amin, saudara-saudara. Bahkan sebenarnya kerap kali juga kata-kata yang dari Alkitab itu lompat, muncul secara tiba-tiba, berbicara kepada kita. Amin. Saya pulang ke Medan tahun 2000, saya berdoa, bergumul, Januari sampai Juni tahun 2000, saudara-saudara, saya pulang ke Medan itu berdasarkan mendengar suara Tuhan melalui baca Alkitab. Saya nggak pernah nyangka saya akan balik ke Medan setelah 13 tahun merantau di seluruh Indonesia. Ya, tapi begitulah cara Tuhan. Untuk memastikan bahwa Tuhan yang panggil saya pulang ke Medan Sumatera Utara menjadi bagian dari tubuh Kristus di sini, saudara-saudara, itu saya baca Alkitab dan dia buka dari Hakim-Hakim kalau nggak salah, Hakim-Hakim berapa, di mana Gideon disuruh untuk merobohkan patung berhala dari orang tuanya. Nah, saya akan singkatkan aja ceritanya. Jadi itu saya ingat pengalaman saya bahwa kami pun punya berhala di kampung kami. Di dalam mimpi, ini udah bertahun-tahun ada di mimpi, tapi saya cuek. Bahwa berhala dari keluarga kami itu, keluarga besar kami itu di kampung, itu semakin menyeramkan di dalam mimpi ini dibangun oleh sesama kami. Kan begitu, saudara-saudara. Rupanya gini. Ketika di dalam Hakim-Hakim 6 atau Hakim-Hakim 10 itu, dikatakan bahwa Gideon disuruh merobohkan berhala orang tuanya, dia minta tanda dari Tuhan, yaitu dia ambil bulu domba, taruh di luar, dia bilang kepada Tuhan, kalau bawa saja yang lebam, berarti Tuhan betul suruh saya. Udah, besok paginya dilihat, saudara-saudara, betul. Lalu dia minta lagi
tawar lagi pada Tuhan. Tuhan, sekali lagi lah Tuhan, katanya. Besok pagi kalau yang di atas saja lembab, betul Tuhan suruh saya, kan begitu. Nah, saya tanya apa persamaan dia dengan saya? Dapat Tuhan tunjukkan, dia hakim, kau sarjana hukum. Ups, connect dia. Maka saya percayalah bahwa Tuhan yang suruh saya balik ke Medan tahun 2000, sudah S2, tapi pulang hanya membawa satu koper, ya, koper. Terus ada meja lipat satu sama tip kompo satu, merek Polytron. Bukan bawa istri, bawa anak, bawa harta, enggak. Itu resiko lah dulu kan, konsekuensi kan begitu. Tapi yang pasti aku akurat mendengar suara Tuhan. Jadi aku nggak salah langkah. Dan Tuhan punya rencana buat aku di Sumatera Utara ini, udah 24 tahun sekarang di sini, memang Tuhan pakai menjadi bagian dari gereja. Ya kan? Menjadi apa ya? Let's say alat kecil begitu. Untuk pelayanan tubuh Kristus di Sumatera Utara ini. Di antaranya adalah, jadi semacam anak kunci. Anak kunci itu kan membuka kan? Jadi itu yang saya sungguh hormati Tuhan. Saya memang kecil tapi dipakainya salah satu anak kunci. Membuka pengertian khotbah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi nggak salah. Gitu loh saudara-saudara. Bahwa kemudian banyak kawan-kawan yang terobsesi pelayanan ke luar negeri, saya juga mau tapi nggak terobsesi. Karena aku tahu aku Tuhan tempatkan di sini sehingga nggak salah langkah. Makanya aku betah di sini dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kujalani Bapak Ibu Saudara. Itulah manfaatnya mendengar suara Tuhan secara akurat. Katakan amin. Oleh sebab itu, bertekunlah dalam pembacaan kitab-kitab suci. Amin. Paksa dirimu. Ayo kasih tahu ke dirimu. Paksa dirimu baca Alkitab. Paksa. Amin. Paksa. Harus dipaksa. Oh enggak tidur. Madam. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua. Ya, yang kedua, cara bergaul karib dengan Tuhan itu penyembahan pribadi. Katakan penyembahan pribadi. Nah, penyembahan bersama juga bisa dengar. Tetapi udah pasti, barang pasti, ketika kita melakukan penyembahan pribadi itu lebih jernih, lebih senyap, lebih fokus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan dari mimbar ini mendorong setiap Bapak Ibu Saudara untuk membangun kebiasaan penyembahan pribadi. Bisa terganggu, bisa, apalagi seorang bapak atau seorang ibu. Tapi usahakan punya penyembahan pribadi. Mau berapa menit kek, harus ada penyembahan pribadi. Amin. Dan saya percaya, dikala kita melakukan penyembahan pribadi, suami kita tahu, atau istri kita tahu, anak kita, mereka juga sungkan kok mengganggu. So, jangan khawatir. Menyediakan waktu melakukan penyembahan pribadi. Nah, di dalam penyembahan pribadi ini Bapak Ibu Saudara, di situ kita kan nggak perlu kencang-kencang. Ya kan? Namanya penyembahan. Kita nggak perlu kencang-kencang, nggak terlalu dibutuhkan. Di situ yang dibutuhkan itu kelemah lembutan, menghampiri Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya dorong kita untuk punya dalam tanda kutip, ya, bukan hobi, kurang pas, tapi apa ya? Apa kata lain dari ketagihan? Ya, pokoknya kita anggap positif lah yang manapun kata itu, sampai kita punya kecanduan menyembah Tuhan. Amin. Dengan bahasa roh atau tanpa bahasa roh. Amin. Jadi bahasa roh, belum bahasa roh nggak jadi penghalang. Amin. Bahasa manusia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Memang harus ada strategi untuk bisa punya penyembahan pribadi yang tak terganggu. Pagi-pagi, sebelum semua bangun, ambil pojok, sudut rumah,
atau di teras, sendirian di sana pelan-pelan. Jadi jangan hidupkan dulu lampu, nanti terpancing yang lain. Kalau udah ngomong ABC, kedengaran ABC lah di situ kan. Nyembah secara pribadi. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, my praise shall rise to thee. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Holy Spirit, Thou art where. Wes, itu indah sekali, amin. Ketika kita sudah memulai mempersembahkan penyembahan kita kepada Tuhan, Dia akan tambah di mulut bibir kita. Nanti yang lain akan terus susul menyusul itu. Amin. Jadi jangan takut kekurangan pujian lagu penyembahan di dalam mulut kita. Bangun penyembahan pribadi. Seorang Kristen mesti dia aktivitas, ikut persekutuan kemana-mana. Tapi kalau nggak punya penyembahan pribadi, nggak punya doa pribadi, diragukan kekaripannya dengan Tuhan. Diragukan dia bisa dengar suara Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, tadi penyembahan bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Biasakan panggil saja Roh Kudus itu. Roh Kudus, aku nggak ngerti ini. Roh Kudus, aku pengen tahu caranya ini. Roh Kudus, ada pengalaman sederhana saya 2 hari yang lalu. Saya beli 1 lem, ya, saya nyebutnya lem malaikat. Untuk, saya nggak mau panggil nama itu. Jadi, saya adalah pokoknya yang mau saya perbaikin gitu kan. Tapi ada banyak hal yang saya kerjakan dalam waktu yang sama, jadi kurang fokus. Saya taruh di satu tempat kan gitu, lem ini. Lalu giliran mau make, karena udah sempat teralihkan kepada yang lain-lain gitu. Saya cari. Yo, aneh, kok nggak ada? Saya nggak kemana-mana. Tapi begitu pun saya coba ke depan. Cari, nggak ada. Saya cari lagi. Di bawah wastafel gitu kan. Cari di tempat sampah. Nggak ada. Ya, setengah jam saya tertunda menyelesaikan pekerjaan itu. Saya cari, enggak ketemu. Jadi saya berpikir gini, saya rasa karena saya tadi waktu beli bilangnya lem malaikat, jadi enggak setuju Tuhan, sehingga malaikatnya diam-diam ambil lagi itu lem. Kau asal-asal malaikat itu pun perlu juga kau hargai. Gitulah dalam perasaan saya kan. Tapi karena butuh lem tersebut, kalau pergi beli lama, jauh, capek, akhirnya saya udah dah Tuhan, Roh Kudus aku nyerah. Di mana Tuhan? Tunjukkanlah. Jadi begitu balik saya dari depan, mata saya agak terangkat sedikit. Rupanya yang saya cari hanya di sini kan gitu, yang saya pandang. Rupanya di sini cuman sejengkal. Coba bisa tak saya lihat? Tetapi poin yang saya ingin sampaikan, ketika kita ngomong kepada Roh Kudus, Dia langsung tunjukkan. Amin. Poinnya adalah biasakan panggil Roh Kudus. Nggak salah, karena Dia ada dalam satu kesatuan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul, ya kan? Dia satu, nggak terpisahkan, dibedakan iya, tapi nggak bisa dipisahkan memang. Tapi alangkah senangnya hati Roh Kudus karena Dia adalah satu pribadi tersendiri. Senang kalau kita hargai Dia, amin. Makanya biasakan sering-seringlah panggil Roh Kudus. Amin, saudaraku.
Roh Kudus. Ada apa, Pak? Roh Kudus. Ada apa, Pak? Roh Kudus. Karena memang Roh Kudus itu yang menemani kita sekarang. Sang Immanuel setelah Yesus pulang ke sorga, Sang Immanuel itu adalah siapa? Roh Kudus. Mantap. Berikutnya. Melalui apa? Ya. Melalui apa kita bisa dengar suara Tuhan? Melalui pengalaman hidup sehari-hari. Dia menunjukkan petunjuk bisa dalam pengalaman sehari-hari. Pengalaman apapun. Pengalaman mengerjakan A, atau pengalaman komunikasi dengan si B, atau apa saja. Melalui pengalaman hidup sehari-hari, Tuhan juga berbicara. Katakan amin. Suatu kali, bukan suatu kali, tapi sering kali Tuhan, gini. Tuhan mengajari saya supaya punya sifat yang seimbang, tidak sombong ketika di atas dan tidak bersungut ketika di bawah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa saya mengalami itu, yaitu waktu pulang dari Solo mau ke Bali, kami tidak punya uang, ya kan? Dan kami terpaksa naik kereta gerbong barang, oke? Kan gitu. Jadi itu pas tanggal 24 Januari tahun 93. Oke? Pas Natal. Kan begitu saudara-saudara. Tapi puji Tuhan lah. Karena Roh Kudus yang bekerja, kami nggak bersungut. Walaupun lapar, walaupun menempuh perjalanan malam, besok pagi baru tiba di di Denpasar, saudara. Kan gitu. Saya potong ceritanya, ya. Tanggal 4 Januari 94, saya sudah ada di atas pesawat dari Bali menuju ke Sumba. Nah, di situ Tuhan jelas berbicara, saudara-saudara. Gini, Yogi, kau waktu di bawah merangkak dengan kereta api gerbong barang, kena tempias hujan, kau nggak bersungut. Bagus. Sekarang kau di atas, ya, kau jangan sombong. Siap Tuhan, saya bilang. Tuhan mengajari kita juga bisa lewat pengalaman sehari-hari. Amin, saudaraku. Haleluya. Mau menolong seseorang pun bisa, ya. Tuhan mau pakai kita menolong seseorang bisa melalui pengalaman sehari-hari dan seterusnya. Oke. Berikutnya. Melalui orang lain. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui orang lain. Bisa melalui hamba Tuhan. Bisa melalui anggota sesama jemaat. Bisa juga melalui anak-anak. Melalui anak kita. Tuhan bisa tegur kita. Siapa di sini yang pernah disampaikan anaknya firman ke dia? Boleh angkat tangan? Anakmu menyampaikan firman kepada engkau. Ibu pernah mengalami kan? Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui orang lain. Oke. Berikutnya yang kelima. Ya. Menangkap suara hati dan pikiran. Gini. Ketika kita berdoa atau ketika kita berdoa itu nanti bisa jawabannya tiba-tiba muncul di pikiran kita. Ya. Tapi biasanya Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu itu halus. Nggak langsung jelas sekali gitu. Itu Tuhan sedang melatih kepekaan kita, halus dia. Ada pikiran lain, tadinya kita pikirkan A, tapi ada pikiran B yang memotong pikiran A tadi, itu dari Tuhan. Atau di dalam hati kita, tiba-tiba muncul, ya, itu dari Tuhan. Jadi, kalau cara mendengar suara Tuhan, salah satunya di poin yang kelima di sini, menangkap suara hati atau menangkap suara pikiran kita. Itu penting saudara-saudara. Dan gini, kalau kita tidak tangkap, dia akan coba kasih sekali lagi, tapi enggak juga, maka hilang cara itu. Enggak dapat kita lagi tuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, begitu ada suara, supaya enggak lupa, catat. Bila perlu langsung rekam di handphone. Begitu. Nah, kalau engkau biasakan seperti itu, maka Roh Kudus akan rajin memberi pesan. Dan lama-lama saudara bisa jadi penubuat. Kalau sudah mulai dewasa di dalam menangkap pesan dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Oke. Nah, yang keenam, bisa kedengaran. Audible, bisa terdengar. Audible, kedengaran di telinga kita suara itu kayak menggema gitu. Saya punya pengalaman itu. Waktu di Bali, hari terakhir dari training kami di YWAM,
Saudaraku, yang lain sudah pada nangis-nangis, udah habis nangisnya. Giliran saya yang terakhir, karena saya minta ke Tuhan, Tuhan nggak usah pakai nangis-nangis lah di kelas gitu kan. Tapi tetap juga di hari terakhir supaya aku nggak sombong, Tuhan izinkan juga aku menangis meraung-raung di kelas, kan begitu. Nah, ceritanya begini. Waktu itu ada satu tindakan iman yang kami lakukan, yaitu menulis apa-apa yang kita mau lepaskan dalam hidup. Misalnya mau melepaskan tidur enak, nah mau melepaskan hak, apalagi harus ditegur duluan gitu kan, macam-macam gitu kan saudara-saudara. Jadi ada salah satu hak yang kutahan, yaitu melepaskan hak menikah. Jadi saya pun punya pengalaman dari situ, saudara-saudara. Lama juga menikah karena saya tahan gitu kan. Coba kok saya lepas waktu itu, ya saya lepaskan. Jadi semua hak itu kita pakukan di kayu yang berbentuk salib kita buat. Nah, yang ingin saya ceritakan, ketika saya memakukan, saya punya hak yang saya mau serahkan kepada Tuhan itu, kok bisa-bisanya kedengaran itu kan kecil, cuman ya segini lebar dan tebal segini salib, saya pakukan itu, tapi bunyinya merinding, saya nggak tahan, saya kedengaran audible di telinga saya. Kaulah yang menyelipkan aku, Jogi kata. Nggak tahan saya, Bapak Ibu Saudara. Begitu saya dengar, kau yang menyelipkan aku. Terdengar. Seperti itu. Akhirnya saya, puji Tuhan lah. Ya, ada kesombongan, keangkuhan, tinggi hati pada saat itu yang dirubuhkan Tuhan lewat suaranya itu. Jadi bisa juga kita dengar suara Tuhan secara audio, terserah Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, tadi saya akan ulangi bagaimana mendengar suara Tuhan. Satu, melalui pembacaan firman Tuhan, ya kan gitu saudara-saudara. Yang kedua melalui penyembahan pribadi, ya. Kemudian berdoa atau saya sebut tadi bercakap-cakap yang ketiga. Yang keempat, pengalaman hidup sehari-hari. Yang kelima, yang melalui orang lain atau hamba Tuhan. Yang keenam, menangkap suara hati atau suara pikiran. Dan yang ketujuh, bisa kedengaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, segala penghalang-penghalang atau gangguan di dalam mendengar suara Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 5. 2 Korintus 10, tolong Ibu. Hebat Ibu ini, masih tengah malam. Orang ibu masih main laptop. Anak muda aja udah tidur. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 3, 4 dan 5. 2 Korintus 10, 3, 4, 5. Yuk kita baca sama-sama. Mulai dari 3 ya Bu. Makasih. Haleluya. 2 Korintus 10, mulai dari 3, 4 dan 5 ya. Kita akan simak baik-baik bagian ini ya. Saudaraku. Haleluya. Ayat 3 aja dulu, nggak apa-apa. 3, satu-satu aja. Oke. Ayo semua kita membaca. Kalau bisa baca di Alkitabnya itu lebih bagus lagi. Saya lebih mendorong itu. Di handphone juga oke. Di screen juga boleh. Ayo, 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ayat 4. Kita lihat. Ayat 4, sabar. Nah. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Berikutnya, ayat yang berikutnya, selain benteng apa dikatakan? Kami mematahkan setiap siasat orang. Tahan dulu Bapak Ibu Saudara. Di dalam King James, Alkitab bahasa Inggris dikatakan ini false argument. Apa? Kalau bahasa anak muda sekarang, ngeles. Bahasa resminya, argumen palsu, berdalih-dalih. Jadi itu yang ada di kepala orang. Sehingga terhalang mendengar suara Tuhan karena di kepalanya ada dalih-dalih. Ada alasan-alasan. Ya, jadi ini menarik.
kalau saudara nanti silakan buka di dalam King James Version atau di dalam Amplified Bible gitu saudara-saudara. Ini menarik dikatakan tuh false argument, argumen palsu. Ya, dalih-dalih, alasan-alasan. Terlalu banyak alasan-alasan yang sudah menjadi benteng, menjadi kubu di otak manusia, sehingga terhalang untuk mengerti Injil, terhalang mengenal Tuhan, terhalang mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya buat di sini kita supaya clear ya, supaya clear kita mendengar suara Tuhan, maka kita harus menutup telinga kita terhadap suara-suara dari dunia ini, suara dari iblis, suara dari diri kita sendiri. Itu harus ditawan, dibungkam. Hanya satu suara yang harus kita dengar, yaitu suara Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kalau saudara, ini butuh latihan. Jadi saudara, nanti latih. Aku mengikat dan membungkam suara dunia, suara iblis, dan suara pribadiku. Tawan dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku hanya mengundang, mempersilahkan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Masuk di pikiranku, masuk di jiwaku, masuk di pendengaranku. Latih. Ya, latih. Itu nggak bisa gerasa gerusu, saudara. Nggak bisa terburu-buru. Harus benar-benar gelombang, ya, gelombang sinyalmu dengan sinyal surga itu terjaga. Amin, saudara-saudara. Semua kita punya pengalaman sinyal terganggu, betul? Kalau udah terganggu, ya komunikasi juga terputus. Sama persis Bapak Saudara, bahwa ketika ada gangguan dari gelombang suara dari sorga, dari Tuhan ke kita, ke roh kita, ke jiwa kita, maka kita terputus mendengar pesan-pesan itu. Tapi bila mana kita menjaga baik-baik, saudara-saudara, menjaga suasana, menjaga situasi, maka akan terpelihara, saudara-saudara, suara itu terus mengalir. Sama seperti pengkhotbah di tempat ini. Kalau ada yang mengganggu, terputus dia. Tadi aku mau bilang apa ya? Hilang dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari silakan latih dirimu, saudara-saudara, untuk mendengar suara Tuhan. Untuk menjaga gelombang suara Tuhan. Katakan amin. Perlu dilatih. Saudara, perlu konsentrasi. Katakan konsentrasi. Perlu fokus. Amin. Perlu fokus. Dan kalau kita mau terhubung dengan Tuhan, saat teduh, kita ambil gitar, ku sembah kau. Nggak langsung itu. Nggak ada yang langsung. Tapi nggak tahu kalau saudara, kalau saya nggak pernah bisa langsung. Harus saya biarkan dulu ada waktu buat Roh Kudus, buat gelombang dari surga itu nyambung dengan apaku, dengan bateraiku. Haleluya. Baru terhubung, baru terasa terhubung aku dengan surga, dengan suara Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Amin. Jadi memang butuh timing dia. Nggak bisa, ya kalau berdoa sih bisa aja. Ya kan? Bisa berdoa sambil lihat kiri kanan, Tuhan Yesus aku mau berangkat, lindungi aku ya Tuhan, makasih Bapak dalam nama Yesus, bisa. Tapi di sana nggak ada komunikasi dua arah. Di situ hanya kita yang ngoceh. Dia belum merespon, kita udah cabut. Perlu dilatih badan kita ini, daging ini, saudara-saudara. Sampai kalau udah terlatih baru enak kita nanti. Dan akan terbiasa mendengar suara Tuhan. Saudara, nanti akan ada, gini. Akan ada cara tertentu yang Tuhan mau pakai, salah satu atau dua gitu kan, yang Tuhan mau pakai berbicara, berkomunikasi, berdialog dengan saudara. Tapi dari saudara sendiri harus duluan membiasakan cara berkomunikasi, ya kan? Tempatnya, suasananya, bahasanya, begitu. Harus ada dari kita. Maka Tuhan akan memakai salah satunya, sehingga itu akan lebih mudah saudara menangkap suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, oke, saya sudah bagikan tadi menutup telinga terhadap suara iblis, menutup telinga terhadap suara dunia ini.
di dunia ini di dunia ini bukan hanya gelombang yang beredar di sekitar kita, tetapi juga konsep-konsep dunia. Di saat kita, di saat kita mau mendengar suara Tuhan, udah khusyuk ini, udah konsentrasi, udah fokus, tetapi saudara-saudara, pikiran kita terbayang kepada kebaya yang murah di online. Tas yang murah, yang menarik, yang cantik. Ya kan? Gitu. Itu di Filipina gitu. Kalau di Medan, Padang Bulan nggak ada yang gitu. Terganggu, teralihkan dia gara-gara ada barang yang mau dibeli online, ada ini mau makan apa, A, B, C, dan seterusnya. Terganggu. Maka itu harus diperangi, diikat, ditawan dulu. Nanti itu, ya kan? Nanti itu urusannya. Kalau enggak akan pernah terbangun kemampuan saudara mendengar suara Tuhan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Hanya bisa nyanyi, hanya bisa doa, hanya bisa memuji-muji, hanya bisa. Kalau cuma nyanyi, doa, hanya bisa nyembah, tapi belum tentu mendengar suara Tuhan. Shalom. Saudara senang dikuliti? Haleluya. Ya kalau enggak, cuma aktivitas badan, aktivitas rohani. Tapi kita harus masuk dalam hubungan yang lebih dalam, yaitu melatih telinga peka mendengar suara Tuhan. Haleluya. Kita tinggal 2 ayat lagi. Kita buka dari Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6, apa dikatakan di sana? Soal suasana senyap itu. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, kunci kamarmu, dan berdoalah kepada Bapakmu di tempat yang tersembunyi. Sampaikanlah hal-hal yang tersembunyi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Atau juga maka hal-hal rahasia yang dari Tuhan akan dibukakan kepada saudara. Karena saudara sedang terakses dengan tempat rahasia, dengan Bapa yang berada di tempat rahasia itu, maka dia akan sampaikan hal-hal yang rahasia kepada saudara. Saudara sebagai pendoa butuh ini, saudara-saudara. Sebagai pendoa butuh menangkap suara murni dari Tuhan. Haleluya. Yang orang lain nggak tahu, tapi karena hubungan pribadimu karib dengan Tuhan, engkau dikasih tahu Tuhan rahasia itu, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan seterusnya. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, yang terakhir. Jadi ya ini juga sih berbicara tentang apa tadi, suasana tenang. Ya berduaan nih ceritanya, ya kan, privacy. Kita masuk dalam suasana privacy dengan Sang Bapa, nggak ada yang ganggu. Suasananya tenang. Kalau kita udah kunci kan, udah nggak diganggu anak, suami, istri, dan siapapun nggak ada lagi yang ganggu. Kalau udah dikunci, jadi perlu juga saudara, saya ulang lagi, membiasakan satu tempat atau kebiasaan di mana hanya Anda berduaan dengan Bapa. Yesus melakukannya setiap pagi. Yesus berduaan dengan Sang Bapa. Kita lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-35. Haleluya. Matius 1 ya, ayat yang ke-35. Mudah-mudahan saya tidak salah kutip. Di Matiusnya coba, di Matiusnya. 1:35. Di Matiusnya enggak ada, Bu. Ya, betul ya, Markus ya. Terima kasih. Baik. Yesus melakukannya itu di sini kita lihat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia masuk ke tempat di mana dia hanya berdoa dengan Sang Bapa gitu. Jadi kita juga perlu melatih itu dan enak. Saya mau katakan kalau bisa pagi-pagi belum banyak suara burung, belum banyak suara kompor, belum banyak suara sepeda motor, ya kan, belum banyak suara-suara dari sekitar, senyap suasananya, kita tuh enak tuh saat teduh berduaan dengan Tuhan.
Yuk kita biasakan itu. Jangan hanya jadi orang Kristen pencari kenyamanan. Yang penting aku udah berdoa, dijagai keselamatanku, diberkati hidupku. Udahlah itu nggak penting kali yang hubungan akarib pribadi dengan Tuhan. Jangan saudaraku, itu lebih indah. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, cara kita ya melatih telinga peka mendengar suara Tuhan. Biasakanlah doa puasa seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bagi saudara yang belum pernah doa puasa, malam hari ini Tuhan berbicara kepada engkau supaya engkau juga masuk dalam doa puasa. Karena ketika engkau melakukan doa puasa sendirian khususnya, di situ Tuhan akan lebih fokus berbicara kepada saudara. Dan di situ Tuhan akan melatih telinga rohanimu, telinga jasmanimu mendengar suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita mulai per malam hari ini peka mendengar suara Tuhan. Haleluya, kita akan praktekkan. Ya, kita akan praktekkan. Saya minta kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan dengan lembut. Haleluya. Semua fokus. Saudara mau berlutut, ya fokuslah kepada Tuhan dulu ya. Gak usah pikirkan yang lain dulu, fokus saja dulu kepada Tuhan ya. Kita nggak usah terlalu kencang suaranya. Haleluya. Ya, coba. Fokus ya saudaraku, yuk kita latih. Kalau saudara mau berlutut mungkin lebih khusyuk, coba latih juga lah. Bagus juga. Ya, setiap kali saya berlutut itu rasanya Tuhan menghargai dan saya merasakan lebih cepat hadirat Tuhan saya rasakan. Haleluya. Haleluya. Fokus. Singkirkan kegiatan lain, sisihkan dulu kegiatan lain. Fokus kepada Tuhan dulu. Haleluya. Fokus. Latih imajinasimu Bapak Ibu Saudara. Latih imajinasi. Jangan santai ya. Santai nanti ngantuk. Tapi be serius. Haleluya, Jesus. Awas ya.